back in the game. Good to meet you, Potts. You have to return the stones at the exact moment you got them. You're going to open up a bunch of nasty alternative realities. How can I? You're taking all this stupid with you. How long is this going to take? You bet. Go on quantum. Where is he? I don't know. He blew right by his timestamp. He should be here. Hello Brovers, beberapa waktu lalu terdapat rumor dari Reddit yang mengatakan bahwa Steve Rogers akan kembali dan mendapat series khusus dengan judul Nomad. Nah, sebenarnya ini udah dibahas juga sama si Marvelindo. Thanks untuk infonya juga. Namun, gua bahasnya agak sedikit berbeda karena sepertinya ini bisa jadi cara untuk membawa Steve Rogers versi 616 ke Multiverse Saga lagi dengan cukup cerdas. Gimana teorinya? Tapi sebelumnya, informasi ini sebenarnya didapat dari akun Reddit yang bernama Marvel Studios Spoilers. Nah, masalahnya Marvel Studios Spoiler ini kemarin sempet nyebarin berita soal Quantumania atau plot inti dari Quantumania dan sekarang akunnya kena private cuy. Entah itu kena private community dan lain sebagainya, gue gak ngerti ya kalau Reddit atau memang diblokir apa gimana, gue gak ngerti. Cuman intinya akun ini bener-bener ngebocorinnya plak-tiplek sama anjir dari yang dihadirkan di versi teatrikal kemarin Quantumania. Nah, itulah yang jadi permasalahan. Tapi sebelumnya itu si pihak Marvel Studios Spoilers ini yang di Reddit ini memang sempat memberitakan perihal Nomad atau series yang judulnya Nomad ini, yang dimana series ini akan berkisah tentang Steve Rogers setelah event Avengers Endgame. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya silahkan di like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya jika sudah. Ikuzo, ini dia Nomad series and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama, kayaknya udah gak asing lagi ya dengan nama Steve Rogers. Siapa sih yang gak kenal dengan tokoh yang satu ini? Mau lu fans DC atau fans franchise yang lain, pasti udah pada kenal dengan tokoh tersebut, yang dimana tokoh itulah yang menjadi pemimpin Avengers dari zaman fase 1 sampai fase 3. Itu semua dikemas dengan sangat rapi oleh Marvel Studios, hingga akhirnya Steve Rogers mendapatkan cerita yang cukup manis, yaitu dengan menghabiskan masa tuanya di timeline dia berasal bersama Peggy Carter. Itu tidak melanggar peraturan TVA ternyata, dikarenakan bagi TVA hal itu sudah sepatutnya terjadi. Beberapa waktu yang lalu tersebar rumor yang cukup bikin rame di mana Marvel Studios dirumorkan sedang menyiapkan sebuah serial yang akan menceritakan kisah perjalanan Steve Rogers setelah perang melawan Thanos di Avengers Endgame. Ya, serial itu bakal fokus sama Steve Rogers yang time travel ke berbagai garis waktu untuk mengembalikan Infinity Stones yang sudah dipinjam oleh para Avengers. Spoiler rumor ini berasal dari akun Reddit bernama Marvel Studios Spoilers. Nah, akun ini sekarang udah kayak diblokir gitu ya mungkin, atau di private atau kayak gimana entahlah. Tapi intinya akun tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi untuk saat ini. Nah, yang gua makin yakin dan mengangkat rumor ini ke video ini gitu ya, karena si Marvel Studios Spoilers ini kemarin itu sempat membocorkan plot cerita dari Ant-Man and the Wasp Quantumania, dan itu bener-bener persis sama cuy, karena gue baca anjing. Bedanya memang ada sedikit aja gitu perbedaan di ending doang. Nah, mungkin saja itu emang sengaja udah diubah duluan sama Marvel Studios. Gara-gara kredibilitasnya dia, orang-orang akhirnya jadi percaya dan banyak website-website lain yang memberitakan soal serial Nomad ini, yang memang berita ini berasal dari akun tersebut. Kalau sampai keblokir kan berarti udah chaos gitu ya gak sih? Ngebocorinnya tuh udah dalam pisan gitu. Makanya kemungkinan besarnya ini berpotensi spoiler kalau misalkan rumor ini tuh benar gitu ya. Dan menurut gue ini jadi salah satu yang cukup menarik sih.
Jadi kayak versi Black Widow, cuman eksekusinya gue yakin akan jauh lebih bagus gitu. Karena kan ini serial, jadi sang sutradara ataupun produser punya screen time yang jauh lebih banyak untuk menceritakan kisahnya Steve Rogers dalam mengembalikan 6 Infinity Stones ini tentang perjalanan waktu atau time travel, ya nggak sih? Jadi menurut gue memang tidak cocok kalau misalkan 6 Infinity Stones gitu kan ya, cara ngembaliinnya dikemas dalam satu film dengan durasi 2 jam. Kalau menurut gue agak kurang cocok ya. Lebih baik memang dijadikan seri seperti ini sih, biar ada cerita secara detailnya gimana si Steve Rogers ini mengembalikan beberapa Infinity Stones. Karena seperti yang kita tahu, beberapa Infinity Stones yang dipinjam oleh Avengers di timeline tersebut memang agak sulit untuk ngambilnya gitu. Dan ngembaliinnya gue yakin juga sulit. Contohnya misalkan Vormir. Di Vormir itu kan ada Soul Stone, tapi cara ngambil Soul Stone itu adalah dengan mengorbankan jiwa yang kalian sayangi gitu. Sampai akhirnya Soul Stone-nya itu didapat sama orang yang tersisa gitu. Nah, disitulah Captain America ini kemungkinan besarnya bakal mempunyai ide sendiri untuk mengembalikan Soul Stone ke Vormir. Apalagi kan, entahlah, kita nggak tahu apakah dia bakal ketemu lagi sama Red Skull atau tidak. Karena kan seperti yang kita tahu, Red Skull itu sebenarnya terkutuk ya untuk menjaga Soul Stone. Nah, gara-gara Soul Stone-nya itu udah diambil, otomatis kan kutukannya berhasil kecabut dong, ya nggak sih? Cuman mungkin si Red Skull ini kayaknya dia ngestak cuy di planet itu. Kemudian ada Power Stone yang akan dikembalikan ke planet Morak setelah Star-Lord dibuat pingsan oleh Rudy. Dengan begitu, Star-Lord terbangun dengan kondisi Power Stone masih berada di dalam sana. Kemudian ada Time Stone dan juga Mind Stone yang kemungkinannya Steve akan kembali ke tahun 2012, lebih tepatnya sesaat setelah Battle of New York, di mana Steve yang berada di timeline itu sedang pingsan akibat terkena serangan tongkat Loki. Steve juga pasti mampir dong ke kamar Touch. Steve juga pastinya mampir dong ke kamar Touch yang mana pada saat itu Bruce Banner baru aja pergi ke timeline Endgame karena diberikan Time Stone oleh The Ancient One. Ia pun pastinya ketemu sama The Ancient One dan mengembalikan Time Stone itu. Perjalanan berikutnya ia akan kembali ke timeline Thor The Dark World sesaat setelah Thor dan Rocket pergi meninggalkan Asgard di timeline itu. Tentu saja ia mengembalikan Reality Stones dan juga Mjolnir. Nah, sampailah Steve Rogers ke perjalanan terakhirnya, yaitu di timeline 1970 untuk mengembalikan Space Stone di fasilitas militer New Jersey. Nah, inilah yang kemungkinan besarnya jadi titik Steve Rogers memulai cerita Nomadnya, di mana ia sudah melepas mantle Captain Amerikanya, kemudian hidup bersama Peggy di timeline sesaat setelah Steve itu dikabarkan menghilang pada timeline tersebut. Nah, menurut gua karena potensi cerita itu bisa terhubung dengan ulahnya Kang the Conqueror yang menyamar menjadi Victor Timely, atau jangan-jangan Steve emang kena incar Kang juga karena Steve punya potensi untuk mengacaukan rencana Kang. Jelas dari seluruh anggota Avengers yang lain untuk saat ini, hanya Steve lah yang mewakili para anggota Avengers untuk mengembalikan Infinity Stones ke timelinenya masing-masing. Sesuai dengan kata-kata dari Immortus pada post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania, di mana Immortus akan mencegah siapapun yang hampir menyentuh multiverse. Steve adalah salah satu orang yang hampir menyentuh multiverse cuy. Dari judulnya aja udah jelas ya, Nomad artinya pengembara atau orang yang berpetualang, karena mengisahkan Steve yang mengembalikan batu Infinity Stones. Nah, yang jadi potensi berikutnya adalah Steve versi yang ini bisa saja akan terlibat pada Avengers Secret Wars, di mana
para superhero dari tiap universe akan berperang untuk mempertahankan universe mereka yang hendak incursion. Hal tersebut sempat dijelaskan oleh He Who Remains dan juga sosok Reed Richards pada Illuminati Earth 838. Terlebih lagi, Steve ini kan berarti hidup secara bersembunyi ya sama Peggy Carter selama bertahun-tahun sampai dia akhirnya datang ke saat dimana versi muda dirinya melakukan perjalanan itu juga. Nah, perlu kalian ketahui pada adegan tersebut, Steve itu ternyata kan mempunyai shield-nya lagi. Padahal sebelumnya udah kebelah dua sama Thanos. Gue punya teori kalau tameng yang dibawa oleh Steve tua itu merupakan tameng yang ia dapatkan dari petualangannya itu di series Nomad atau di ending series Nomad mungkin nanti. Entah ternyata dia dibuatin lagi tamengnya, tapi intinya serial Nomad akan menjawab semua plot hole tersebut sekaligus menjadi ajang fan service untuk kita semua karena sang kapten kembali untuk menunaikan janjinya dengan Peggy. Nah, yang menjadi teori besarnya itu adalah setelah serial Nomad ini yang katanya bakal punya 6 episode dan tiap episodenya itu mengartikan satu Infinity Stones gitu. Karena kan ada 6 Infinity Stones kan. Teorinya itu adalah sehabis Nomad ini, jangan-jangan Steve Rogers itu gak hidup sampai tua sama Peggy gitu. Jadi dia nikah sama Peggy entah sampai umur berapa, sampai akhirnya ada seseorang yang mungkin membutuhkan pertolongannya cuy. Entah kenapa nih ya, sepertinya Steve Rogers setelah ending series Nomad ini kayaknya bakal pergi cuy, meninggalkan Peggy lagi. Jadi setelah nikah terus hidup bersama Peggy gitu kan ya, menghabiskan sisa-sisa waktunya gitu ya, sampailah di suatu titik di mana Steve Rogers ini dipanggil karena ada seseorang yang meminta bantuan kepada Steve Rogers. Nah, itu yang gue sangat curigai bahwa seseorang itulah yang akan mewakili para Avengers di Secret Wars untuk time travel, meminta pertolongan kepada si Captain America yaitu Steve Rogers. Dari situlah kemungkinan besarnya tameng Captain America yang dipakai oleh Steve Rogers dan diberikan ke Sam Wilson berasalnya dari situ. Mungkin seperti itu dibuatin lagi atau gimana kan entahlah ya, karena kan si Wakanda ini sudah sohib kan sama pihak Avengers gitu. Jadi ya tinggal dibuatin lagi gitu kan pakai vibranium ya gampang. Mengingat series Nomad ini katanya sih bakal rilis sebelum Secret Wars tapi sesudah Kang Dynasty. Jadi gue tuh agak-agak jangan-jangan bener nih nanti setelah 6 Infinity Stones ini dikembaliin terus dia hidup bersama Peggy, gak lama kemudian pasti dia dipanggil lagi tuh entah anggota Avengers yang mana gitu kan, time travel ya kan, bisa jadi kayak gitu. Karena lo lihat aja deh di zaman New Avengers yang sekarang kayaknya serba gampang gitu loh untuk membuat sebuah mesin atau apalah gitu, kayak sesimpel Casey. Anjir, Casey bisa ngebenerin dalam waktu beberapa menit biar portal Quantum Realm-nya kebuka lagi gitu. Jadi kan possibility untuk melakukan time travel tuh terbuka lebar banget ya. Terlebih lagi semut-semutnya Hank Pym ini udah terpental ke Quantum Realm dan kena time dilation selama ribuan tahun. Mereka beranak pinak, punya teknologi yang jauh lebih maju dari manusia di sana. Nah, disitulah kemungkinan besarnya jadi kunci juga gimana caranya mesin waktu ini dibuat lagi tanpa Tony Stark tentunya. Apalagi sekarang Marvel Studios itu sedang melakukan perombakan secara quality dengan merilis serial dan film yang jauh lebih sedikit namun dengan cerita serta kualitas yang jauh lebih baik lagi. Akibat perombakan jadwal tersebut, tahun ini kita bahkan cuma mendapat 2 serial, yaitu Secret Invasion dan juga Loki Season 2. Untuk filmnya ada Guardian of the Galaxy Volume 3. Untuk The Marvels gak tahu apakah ditunda lagi atau enggak, semoga aja enggak ya. Jadi ngepas gitu di tahun 2023 ini. Ada 5 proyek termasuk Quantumania kemarin ya dihitungnya. Kemungkinan besarnya Nomad ini akan tayang sesaat sebelum Secret Wars, yang berarti setelah Kang Dynasty, dan mungkin saja series itu menjadi sambungan atau jembatan cerita ke babak puncaknya yaitu Avengers Secret Wars yang bahkan punya 2 part joy sama kayak Infinity War sebelumnya.
Secret Wars Part 1 kemungkinan besarnya dirilis tahun 2027, sedangkan part 2-nya dirilis 2028. Geblek. Lila keneh anjir, masih 5 tahun deh untuk menyaksikan the biggest moment gitu kan cuy. Doa-doa aja lah biar dapat umur panjang gitu cuy. Biar bisa menyaksikan Multiverse Saga ini, gila loh. Sampai tahun 2028 anjir. Tapi walaupun begitu, semua berita ini kan masih rumor, walaupun yang menyampaikan rumor itu berapa kali bener sampai akunnya di blok anjir gara-gara saking benernya. Tapi kan karena namanya masih dijudulin rumor gitu ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ini tuh lebih ke teori aja gitu. Walaupun yang nyampein ya itu tadi yang gue bilang sangat akurasinya detail gitu ya, sampai benar gitu. Kalau misalkan bener rame sih menurut gue. Kalau misalkan ada yang bilang wah terlalu maksain atau kayak gimana, menurut gue enggak sih. Menurut gue ya justru jadi keren cuy kayak begitu. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan teori-teori kita dari tadi gitu kan ya. Semoga terhibur. Terima kasih juga yang sudah gak nge-skip iklan. Gue Cliponex pamit undur diri, and I'll come see you next time. Buat yang mau berteori, tolong pakai hashtag bacol ya, biar nanti bisa gue bacain ke segmen bacol. Buat kalian yang nggak tahu apa itu segmen bacol, sebenarnya itu singkatan, yaitu bacain komentar lo, dimana gue akan ngebacain komentar-komentar kalian terkait teori-teori Marvel, DC, Monsterverse, atau kayak model-model Fast and Furious, dan beberapa teori lainnya dari High and Low, Crows, dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kalian nih yang baru nonton channel gue ada segmen bacol, jadi kalian bisa berteori sebebas mungkin, akan gue bacain pokoknya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum.